Warga Malam, kita akan mendengarkan cerita serem yang pastinya bikin merinding. Apakah cerita kamu yang akan dibacakan oleh para host? Tetap di Waktu Indonesia Malam, melek terus. Warga Malam, kita kembali lagi di segmen Lapas. Laporan peristiwa seram. Seram. Takut. Berani. Nah, Berani? Kok berani? Iya kan lawan dari takut berani. Oh iya benar. Oke. Benar. Kita akan membacakan cerita serem dari Warga Malam. Yes, yang sudah dikirim ke sosmed Waktu Indonesia Malam. Betul, dan kita ada video dulu, Lang. Sebelum kita membacakan cerita seram dari Warga Malam, kita ada video yang sudah dikirim dari Nisha Baidi. Nisha Baidi. Katanya dia merinding banget. Lihat video ini. Disco. Wah, merinding disco ya. Iya. Katanya dia merinding melihat video ini. Ini dia videonya. Wow. Body bags itu kan kantong mayat. Kantong mayat. Kantong jenazah tuh yang resleting. Iya. Oh dia masih hidup. Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya gerak. Itu yang Kalau jadi gerak misteri. masih hidup. Belum tentu. Nggak, sebelumnya paham nggak sih konsepnya? Jenazah? Ya, Konsep jenazah paham nggak? Jenazah udah dibungkus. Kan ada yang tiba-tiba hidup lagi ternyata mati suri. Bisa. Mati seri. Wah, satu sama tuh. Satu sama kacamata tuh, Lang. Kacamata. Oke, menurut Gilang tadi serem sih. lumayan sih. Kalau Lumayan. itu beneran mayat serem. Tapi kayak bentuknya tuh kayak bentuk orang banget tadi ya. Yang, Iya. Cuma yang di bawahnya itu apa sih? Lihat nggak sih? yang gerak-gerak tadi ya? Iya. Iya kan atasnya gerak bangun, terus bawahnya tuh ada yang gini, apa dia begini ya? Enggak dong, itu kan udah di kantong. Kan di kantong. Itu kan udah di Iya kantong. makanya itu di bawahnya apa coba? Ah, itu. Tuh, Coba. Nih, Oh tuh, iya, lihat iya. tuh. Oh, Kakinya turun. Enggak ya? oh bukan. sih? Kayaknya Talinya ininya deh, copot tali. gitu. Iya, talinya ini deh. Nggak Cuma bisa kayaknya di itu zoom sih. kayaknya bukan di Jakarta. Soalnya kantongnya kayaknya plastik. Kan itu pakai tote bag. Oh nggak iya, boleh kantong oh iya. plastik. Kalau di Jakarta, Iya, kalau di udah nggak Jakarta boleh harus lagi. pakai ini ya. Oh yang daur ulang ya? Tambahan. Ya. Iya. Ini ada lagi, Lang, Berli. Ada dari Warga Malam. Ada lagi? Satu cerita yang akan dibacakan oleh Berliana Lovel. Hah? Nah, Oh, ini nih. Kiriman dari Cahyo Cahyo. Lantapon. Cahyo Iya. Lantapon ini juga orang Thailand ya? Lantapon. Lantapon. Sorry. Nih aku ceritain ya malam Sawadee Kak. Jadi begini Kak, aku asal Manado. Nih ada cerita mistis yang mau aku share. Jadi kan kemarin-kemarin itu ada banyak berita kalau ada yang aneh di kampung sebelah dekat sama kampungku. Iya. Jadi waktu itu ada seseorang yang rekam nenek-nenek lagi joget-joget aneh di atas atap rumah. Padahal itu nenek-nenek loh. Ada buktinya, kita lihat. Iya mana buktinya? Ini dia Kita videonya. lihat videonya. Wow. Wow. Itu kalau dikasih backsound. Teret, tereret, tereret, tereret. Wah, tapi itu ya. Tapi nggak ada musiknya loh. Oh dia pakai handsfree kali ya? Ah, benar di sini. Mungkin. Lagi dengar. Ya kan? Mungkin, di sini. mungkin. Jadi Lagi Ya. denger Peggy Go. Peggy Go. Iya, di sini. I can explain, I got you many times. Yuk bisa yuk lanjut yuk. Oke, Ternyata yang ada di atas genting bukan hanya hujan ya. Ternyata iya. ada. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Ini ada nenek-nenek juga di atas Betul, genting. karena Jadi, selain hujan lagunya- biasanya ada itu ya, kok bulu tangkis ya. Kenapa? Kan biasanya di atas genteng juga. Nyangkut kalau lagi main. Iya, itu biasa. Oh bukannya adanya kucing ya? Kok kucing? Kok kucing? Iya kucing suka ada di atas genteng. Suaranya gimana? Wow, Ah, kita itu salah. Itu yang tadi. Lebih awam gitu ya. Itu antara di Bu Ana atau Bu Ani ya. Ya. Oke, kita lihat lagi sekali kita lagi perhatikan boleh lagi. kita lihat videonya. Nenek-nenek tadi. Nenek-nenek tadi boleh. Tapi tahu dari mana nenek-nenek kan mukanya ngadep sana. Tapi dia kayak nggak ngeri ya? joget Lang. Dia lebih ke ngiringin musik kayak Kayak ini Daddy apa? Jane ya? Konduktor. Kayak di MS gitu Iya, ya. kayak DMS. Dia dirinya di mana sih? Di tiang? Di genting. Oh, Di atas genting. dia naiknya gimana ya? Ya nggak tahu naik. Oke. Oke, Itu oke. lumayan sih. Kalau aku mengalami itu sih
Nggak aku rekam sih, lari sih kalau aku ya. Kalau aku loh, kalau aku walaupun jaminannya FYP, tapi apalah FYP itu kan fana. Ya, jadi buat warga Malam yang masih ada cerita-cerita horor, silakan meluncur ke sosmed kita di bawah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, jadi tetap di Waktu Indonesia Malam. Melek terus. Tahan ya. Warga Malam, setelah ini kita akan lihat fakta unik dari kota di Indonesia. Tapi yang ini katanya serem. Di sini makin jelas membentuk sebuah perkotaan dengan gedung-gedung pencakar langit. Di mana ya kira-kira? Tetap di Waktu Indonesia Malam, melek terus. selamat datang kembali di Waktu Indonesia Malam, melek terus. Tahan ya. Nah, seperti Apanya? Ayo seperti apa? Seperti yang kita Seperti mati lampu. Sudah pernah lakukan sebelumnya. Kita akan membahas fakta-fakta unik kota-kota yang ada di Indonesia lagi. Nah, hari ini kota apa? Kita lihat videonya. Nah, gitu dong. Warga Malam pada tahu lagu Wonderland Indonesia nggak? Tahu dong, Kota Baru yang dinyanyikan di awal lagu. Kota Baru adalah sebuah ibu kota kabupaten di Kalimantan Selatan yang berada di sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Pulau Kalimantan. Kota Baru ini dikenal dengan wisata-wisata pulaunya, salah satunya Pulau Samber Gelap yang terkenal dengan kejenihan laut dan konservasi penyunya. Selain keindahan pulau-pulaunya, Kota Baru juga terkenal dengan hutan mangrove Langada yang sering didatangi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Katanya hutan mangrove ini diklaim lebih bagus dibanding hutan mangrove yang ada di Australia loh. Salah satu fakta unik yang paling melekat dengan Kota Baru ini adalah keberadaan kota gaib Saranjana yang sering diperbincangkan. Kota Saranjana ini diyakini oleh masyarakat Kalimantan sebagai kota tak kasat mata yang berada di Kota Baru. Akhir-akhir ini kota Saranjana kembali menjadi perbincangan di media sosial dikarenakan beredarnya sebuah foto yang katanya nih memperlihatkan penampakan dari kota Saranjana. Di sini makin jelas membentuk sebuah perkotaan dengan gedung-gedung pencakar langit. Apabila di siang hari, di sini hanyalah hutan dan lautan. Beberapa artis Indonesia juga diketahui memiliki pengalaman aneh saat manggung di Kalimantan. Para masyarakat mempercayai bahwa pengalaman tersebut sejatinya terjadi di kota Saranjana dan bukan di Kota Barunya ya. Beberapa artis yang mengalami hal tersebut diantaranya ada Ari Lasso dan Kotak. Adapun pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Ari Lasso dan Kotak adalah stadion yang dipenuhi oleh ribuan orang, namun setengah penontonnya terlihat sepi dan tidak berekspresi sama sekali. Kita di brief bahwa nanti kalau selama pertunjukan di stadion melihat penonton atau gimana itu rada aneh, usianya juga campur aduk, terus cara mereka menonton juga aneh. Itu biarkan saja. Selain itu saat berada di sana, mereka juga di-briefing dengan beberapa arahan aneh seperti jangan mandi dari sesampainya di kota itu hingga mereka pulang. Dan jangan kaget jika secara tiba-tiba penonton hilang. Wah asik ya mas di sini ya, mereka teratur penontonnya. Ini udah sepi nih penontonnya. Terus, kok bisa ya gitu. Terus kata si panitianya lagi-lagi, udah mas nggak usah dibahas ya, itu biasa terjadi. Duh, serem banget ya warga Malam. Nah, jadi itu dia kota Saranjana, kota misterius. Kota gaib. Iya, dan katanya sangat maju kotanya. Nah, jadi kayak Wakanda. Betul. Kita nggak bisa ke sana secara sengaja. Betul. Nah, kita sudah terhubung dengan salah seorang warga Malam Saranjana. yang katanya Enggak dong, bukan gaib itu. Tinggal di Kota Baru. Tinggal di Kota Baru yang katanya Kota katanya Baru itu deket dengan Kota Saranjana. Kita sapa dulu untuk Ibu Sarah. Selamat malam Ibu Sarah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sarah, boleh cerita sedikit ke warga Malam, cerita mistis dari kota Saranjana ini? Iya, yang Ibu punya Bu. Ya. Begini, cerita yang pertama ya, sebetulnya saya banyak mengalami ya, banyak sekali mengalami waktu saya ikut suami di waktu bertugas di hutan membangun hutan tanaman industri yang areanya dekat sekali dengan kota Saranjana yang disebutkan masyarakat itu. Pertama yang saya cerita dulu pengalaman saya waktu saya masih kecil, ada sahabat dari kakak saya, itu sahabatnya
itu tiba-tiba hilang. Mereka saat bermain itu hilang. Ya. Hilang itu sampai 1 minggu. Jadi biasanya kota baru itu kan kota kecil aja. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu tuh udah menyebar aja gitu, rame gitu diberitakan. Nah itu ceritanya tuh sudah kemana-mana dicari, nggak ada itu anak itu. Sampai bermacam-macam cara lah gitu dengan yang gaib-gaib gitu. Sampai akhirnya 1 minggu hilang, anak itu akhirnya muncul sendiri. Itu adanya di belakang rumah yang hutannya hutan mangrove itu tadi, hutan bakau dulu. Hutan bakau luas sekali, belakang rumah kita itu juga hutan bakau gitu loh. Dulu waktu kami kecil itu. Nah, anak itu tuh ditemukan di belakang rumah itu, di tengah hutan bakau itu dalam keadaan badannya tuh berlendir. Dan kayak berlendir dan dia udah lemes kayak orang linglung gitu loh. Mungkin masih nggak sadar ya. Badannya berlendir gitu. Sudah begitu sama orang-orang tua itu dikasih mandi, dikasih apalah doa-doa segala macam. Akhirnya dia sadar dan dia cerita, kemana aja selama ini kamu 1 minggu kok nggak ada gitu. Nah dia cerita waktu main itu ada diajak sama kakek-kakek katanya. Diajak jalan-jalan ke kota, yang kotanya tuh luar biasa indahnya. Ada bangunan-bangunan tinggi, mobil mewah, apa segala macam yang dia lihat, sehingga dia tuh seneng gitu di situ tuh. Saking ramenya tuh dia nggak mau pulang gitu loh. Ya memang ya belum dipulangkan juga karena diajak jalan-jalan dia di situ gitu. Dia cerita kalau di situ rame banget, dia bilang kayak gitu. Nah itu diceritakan apa nama kotanya, dibilang itu kota Saranjana, ada kayak bangunan-bangunannya tinggi-tinggi, gedung-gedungnya tinggi, banyak mobil mewah-mewah dia bilang. Sehingga pokoknya rame lah di kota itu tuh. Ya untungnya dia tuh dikembalikan gitu loh. Nah karena sering juga kalau sudah kayak gitu, banyak juga yang hilang di sana tuh nggak kembali. Ada beberapa kasus yang bisa kembali. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah, alhamdulillah dia kembali dan dia cerita bahwa dia tuh diajak jalan-jalan ke sana kayak gitu. Oke. Ibu terima kasih atas waktunya dan ceritanya. Bu terima kasih banyak Bu ya. Ya nanti pulangnya dari gunung-gunung itu hati-hati ya Bu. Itu gunung background doang. Background doang. Background doang. Terima kasih Bu, sehat-sehat. Terima kasih Bu, sehat-sehat terus. Oke. Warga Malam, besok kita akan ketemu lagi. Nggak ada besok. Hari Senin. Kita belum selesai. Saya belum selesai. Kita akan ketemu lagi besok hari Senin sampai Jumat jam 21.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Malam. Melek terus. Fakta Malam habis ini jangan lupa tetap standby. Jangan kemana-mana, tetap di Net TV.